Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rakernas kelima PDIP menarik untuk dicermati, apalagi terkait dengan posisi PDIP ke depan pasca gelaran Pilpres dan Pemilu 2024. Belum lagi soal kelakar Megawati yang ingin bertukar posisi dengan Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadi Ketum PDIP. Lalu apakah sejumlah statement ini merupakan sikap tersirat dari Partai Banteng ke depannya? Dan untuk menganalisanya, sudah bersama kami dari luar studio Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Nyarwi Caniago. Selamat sore, Mas Pangi, apa kabar? Selamat sore, Mas Bram. Kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik, Mas Pangi. Jadi langsung saja, kalau dengan kemudian bobot statement begitu ya, banyak soal dugaan kecurangan, TSM, bisakah itu kita kaitkan dengan sikap dari PDIP ke depannya? Apakah ini akan menguatkan tidak bersama dengan Prabowo atau malah-malah atau jangan-jangan nanti ada jalan lain begitu? Iya, kalau kita melihat intensitas arah peta koalisi dari PDIP ke depan, rasa-rasanya menurut saya akan lebih cenderung memang DNA-nya untuk menjadi partai yang konsisten, kokoh menjadi partai oposisi. Tapi dinamika itu kan terlihat bagaimana Bu Mega belum punya pandangan statement tersendiri soal kemana arah intensitas, apakah akan tetap menjadi koalisi pemerintah atau oposisi, tetapi konteks mereka zoom out, melihat, mencermati, menyoroti soal kecurangan Pilpres 2024, itu rasa-rasanya ada sinyal alarm sebenarnya arah intensitasnya untuk menjadi partai yang kokoh dan konsisten untuk menjadi penyimbang pemerintah atau menjalankan fungsi check and balances. Saya pikir ada kaitannya bagaimana kemudian mereka melihat pemilu kemarin, evaluasi pemilu kemarin, rekomendasi pemilu kemarin, dan sepertinya akan diputuskan, saya hakul yakin 80% PDIP akan menjadi partai oposisi. Oke. Meskipun memang, iya. Mas Pangi, tapi kalau kemudian tuduhannya adalah pengerahan aparat, kemudian tadi disebut juga TSM begitu. Ini tembakannya kepada Presiden Jokowi atau kemudian Prabowo begitu? Karena banyak yang juga menarasikan bahwa sebetulnya hubungan Megawati dan Prabowo Subianto secara personal itu juga tidak masalah begitu. Ya memang hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati tidak ada masalah, tetapi memang kita tahu bahwa PDIP itu kan partai yang betul-betul akan melihat hubungan yang sangat komprehensif. Jadi kontemplasi Ibu Mega kan juga panjang, dan termasuk kemudian hasil pertemuan hari ini Rakernas ini juga akan memutuskan kemana arah intensitas dukungan Pak Ibu Mega ya. Hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo memang hampir tidak dikatakan tidak ada masalah sebetulnya, tidak ada jarak juga. Mereka sangat mudah untuk bergabung. Tetapi kan ini bukan soal Ibu Mega dengan Pak Prabowo saja. Mungkin ada hal lain yang titik persamaan kepentingannya nggak ketemu gitu. Jadi meskipun memang kemarin ada gertak sambalnya begitu ya kira-kira ya. Kalau misalnya PDIP tidak gabung ke koalisi pemerintah, maka akan diadakan revisi Undang-Undang MD3, termasuk menghabisi semua jabatan ketua DPR tidak diberikan lagi ke partai pemenang pemilu. Kemudian alat kelengkapan DPR ya, itu juga akan AKD itu juga akan diambil oleh partai-partai yang kemudian merevisi Undang-Undang MD3 itu, karena PDIP tidak mau merapat. Tapi saya melihat ada arah pidatonya Pak Prabowo sebenarnya memberikan ruang untuk melakukan check and balances, dan peluang itu memang momentum emas itu hari ini ada pada PDIP. Saya rasa-rasa kalau misalnya PDIP mengambil keputusan hari ini, intensitasnya saya melihat PDIP akan lebih mantap untuk memutuskan menjadi partai oposisi melihat hasil pemilu kemarin. Oke, Mas Pangi, tapi yang menarik juga untuk dicermati dalam kalimat-kalimat awal begitu pada pembukaan tadi, Bu Mega juga sempat menjelaskan ulang bagaimana definisi koalisi yang sebetulnya di Indonesia tidak ada oposisi, tidak ada pemerintah, karena kemudian tidak ada dalam sistem presidensil. Apakah kemudian ini juga bisa kita baca sebagai jangan-jangan nanti sikap PDIP memang tidak gamblang begitu pun pasca Rakernas nanti? Ya sebenarnya gamblang atau tidak begini, memang daya tahan partai untuk menjadi oposisi itu sebenarnya bakat itu hanya ada pada PDIP. Partai-partai lain kan tidak terlalu berbakat untuk itu. Jadi DNA oposisi itu memang ada pada PDIP. Nah, sebetulnya daya tahan oposisi itu nggak kuat. Karena apa? Karena hampir pendekatan kita, politik kita, partai politik kita itu kan pemburu rente sebetulnya. Dia akan mencari menjadi official seeking. Partai itu sangat bergantung kepada pemerintah.
mutual understanding. Kenapa? Karena partai itu butuh dengan pemerintah. Supaya apa? Supaya ada misalnya yang diperebutkan, yaitu salah satu kursi menteri, rente yang lain, dan salah satu cara partai politik untuk menjaga keberlangsungannya itu dengan bergabung ke koalisi pemerintah. Tapi saya melihat satu-satunya partai yang berbakat, yang berpengalaman, yang bisa kemudian menjadi pemenang pemilu setelah oposisi, itu per hari ini satu-satunya baru PDIP. Yang pernah 10 tahun oposisi kemudian memenangkan pemilu dan bisa mengantarkan calon presiden terpilih dari PDIP. Baik. Nah, potensi, kans itu, peluang itu yang dibaca oleh PDIP hari ini ketika bergabung ke koalisi pemerintah, apakah nggak akan makin redup lampunya PDIP? Tapi kalau kemudian PDIP memainkan peran oposisi yang sebetulnya memang tidak dikenal dalam demokrasi di Indonesia, misalnya tidak ada dikenal sistem oposisi maupun koalisi, tetapi check and balances untuk menjalankan fungsi redundansi, fungsi kontrol, agar pemerintah tidak distempel semuanya oleh parlemen, oleh DPR yang kuat, mayoritas parlemen yang kuat, agar terjadi eksekutif semeri itu tidak terlalu kuat. Maka sebetulnya dengan hadirnya PDIP kemudian memutuskan untuk menjadi partai yang oposisi, itu adalah justru yang menyelamatkan demokrasi kita ke depan. Oke. Karena 10 tahun ini banyak problematik, banyak komplikated, banyak undang-undang yang dibahas secara ketok magic, banyak kemudian aturan-aturan yang serampangan, dan ada kemudian regulasi-regulasi yang tidak penuh kehati-hatian, tidak dibahas berlapis-lapis. Nah itu kenapa? Karena tidak ada penyeimbang yang cukup kuat. Nah saya pikir meskipun tinggal PDIP nanti pun sendirian, tapi akan berdampak lebih besar untuk mengingatkan pemerintah agar sesuai dengan trayek aturan main yang ada. Jadi kita melihat. Jadi tapi kenapa kemudian tidak secara gamblang itu disampaikan pada saat awal ini? Mengapa kemudian Bu Mega masih mengatakan ya harus mendengarkan akar rumput dengan cermat begitu? Mengapa rasanya masih memberikan harapan pada pilihan lain begitu, Mas Pang? Karena PDIP tentu akan membaca semua kemungkinan, itu sangat dibaca dengan baik oleh PDIP. Yang kedua, PDIP ini kan partai yang sebetulnya memperhatikan akar rumput. Jadi kemana misalnya keputusan DPP tentu harus melihat kemana juga, jangan nggak sejalan. Sebenarnya pemilih PDIP, akar rumput grassroots-nya PDIP ini seperti apa? Apakah mendukung untuk berkoalisi ke pemerintah atau mendukung menjadi partai oposisi? Nah kalau data itu sudah ada, sebenarnya PDIP bisa saja akan ikut kepada selera kehendak pemilih PDIP, yaitu akan menjadi partai oposisi misalnya. Karena hampir sebagian atau semua pemilih PDIP menginginkan PDIP untuk bergabung. Tapi ada juga mungkin kader PDIP atau simpatisan atau orang yang kader ideologi PDIP menginginkan untuk berkontribusi lebih besar. Selalu berada dalam bangunan koalisi pemerintah, meskipun grand coalition, meskipun oversized coalition gitu. Jadi itu sangat penting karena juga untuk bagaimana punya kontribusi yang nyata untuk membangun Indonesia maju ke depan gitu. Tapi secara tidak, memang PDIP Bu Mega saya lihat tidak akan akan hati-hati juga mengambil keputusan ini. Makanya tidak segamblang itu, tidak langsung mengatakan kami akan menjadi partai oposisi, kami akan memantapkan diri menjadi partai bergabung di koalisi pemerintah. Tetapi sebenarnya dari statement-statement beliau dari awal itu konteksnya sebenarnya DNA-nya arah intensitasnya itu menjadi partai yang oposisi. Oke, terakhir singkat saja Mas Pangi. Jadi artinya kalau kemudian dengan sikap atau kemudian gelagat yang ditunjukkan oleh PDIP hari ini, adakah skema yang memungkinkan misalkan tidak menyatakan secara gamblang akan bersama dengan pemerintah, tapi di beberapa sisi akan mendukung? Mengingat kemudian secara legislatif juga harus ada yang diamankan, bagaimana kemudian pilkada serentak akan kita lakukan. Mungkinkah itu juga akan saling linear begitu? Nah itu yang menjadi salah satu pertimbangan PDIP tidak langsung mengambil keputusan yang ekstrim. Karena banyak pertimbangan, salah satunya adalah soal anggota DPR, kemudian soal pilkada, akan banyak juga persoalan titik persamaan kepentingan yang Ibu Mega mungkin ya PDIP melihat masih ada titik persamaan kepentingan yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan Pak Prabowo. Artinya apa? Tidak langsung artinya menjadi oposisi yang ekstrim, pokoknya beda, pokoknya ditolak, pokoknya nggak mau sejalan dengan pemerintahan sekarang. Tapi saya melihat rasanya akan lebih konstruktif gitu, akan lebih bijak melihat bahwa ada yang perlu didukung kalau itu memang baik untuk kemajuan bangsa, tapi ada yang kemudian nanti PDIP harus mengkoreksi arah perjalanan bangsa. Jadi saya pikir kenapa tidak segamblang itu Ibu Mega, baik frasa diksi atau pidato beliau tidak langsung to the point ya, karena memang masih banyak persamaan kepentingan yang beliau jaga. Nah, titik persamaan kepentingan itu dalam politik
itu juga tidak bisa ngambil kanan dan kiri secara langsung, sehingga memang menggunakan bahasa-bahasa yang sebetulnya kita bisa maknai bahwa Ibu Mega lebih cenderung untuk menjadi oposisi, tapi oposisi yang mungkin konstruktif ke depannya. Oke, walaupun bersayap tetap bisa ditafsirkan begitu ya. Oke, terima kasih waktu dan juga insight dari Anda, Mas Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas.